Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala aidan, syahrul ramadhan alladzi nuzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MI Baitur Rahmah yang soleh dan solehah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan semua aktivitas yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Terutama pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan meskipun secara daring atau tidak bertatap muka. Tentunya meskipun tidak bertatap muka, mudah-mudahan kegiatan Pondok Ramadan yang kita awali pada pagi hari ini tetap memberikan kita semangat sehingga kita dalam melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Shalawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, bahwa pada hari ini kita telah memasuki hari yang insya Allah adalah hari yang ke-10 dalam kita melaksanakan puasa Ramadan. Anak-anak semuanya yang berbahagia, tentunya anak-anak sudah sedikit banyak mengerti apa itu puasa. Puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Tentunya mulai terbitnya fajar hingga nanti terbenamnya matahari. Jadi ketika kita berpuasa, kita tidak boleh makan, kita tidak boleh minum, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Contohnya banyak sekali, diantaranya mengeluarkan kata-kata kotor, kemudian ghibah atau istilah Jawanya itu ngerasani, itu juga dapat menghilangkan pahala puasa, ataupun entah disengaja itu juga dapat menghilangkan atau batalnya ibadah puasa kita. Mudah-mudahan anak-anak sekalian dalam melaksanakan ibadah puasa yang insya Allah hari ini sudah memasuki hari yang ke-10, mudah-mudahan mulai hari yang pertama sampai hari yang ke-10 ini anak-anak dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Meskipun syarat daripada ibadah puasa itu adalah
wajib bagi yang sudah balik. Artinya yang sudah balik itu adalah yang mampu membedakan antara yang baik dan buruk, atau istilahnya usianya sudah memasuki 10 tahun ke atas. Namun bagi adik-adik anak-anak yang masih duduk di kelas 1, kelas 2, kelas 3, kami harapkan tetap untuk melaksanakan puasa sebagai bahan pembelajaran bagi anak-anak sekalian yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nanti ketika dewasa, anak-anak sudah mampu terbiasa untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, bahwa ibadah puasa itu adalah salah satu rukun Islam yang nomor 4 yang wajib untuk dilaksanakan oleh semua umat Islam yang memiliki keimanan. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Tony tadi, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan bahwa yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, sehingga agar kamu nanti benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Jadi anak-anak sekalian, bahwa puasa Ramadan itu hanya diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi di situ jelas dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, tidak ya ayyuhan nas ataupun ya ayyuhal muslimun, tetapi hanya orang-orang yang beriman. Bagaimana Pak yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman di sini? Orang-orang yang beriman di sini adalah orang-orang yang betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu dengan sebaik-baiknya. Jadi meyakini bahwa ibadah Ramadan itu betul-betul kewajiban yang harus dilakukan. Maka ketika kita melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan mengatur mereka. Kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman, dan golongan orang-orang yang beriman ini nanti akan melahirkan yang namanya takwa atau orang-orang yang bertakwa, yaitu muttaqin. Takwa di sini jelas bahwa mematuhi segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka kalau anak-anak melihat ketika bulan Ramadan tiba, juga banyak umat muslim yang tidak melaksanakan ibadah puasa, karena memang ibadah puasa ini merupakan sebuah ibadah, kalau menurut orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, adalah sesuatu yang berat, sehingga banyak dari mereka tidak melaksanakan ibadah puasa karena harus menahan diri dari makan dan minum mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang memang dalam dirinya hanya untuk beribadah kepada Allah, dengan datangnya bulan Ramadan maka hatinya menjadi gembira karena dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita melaksanakan ibadah Ramadan harus hanya niat karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena orang tua, bukan karena paksaan dari bapak dan ibu guru ataupun yang lain, tapi ikhlas karena Allah. Maka kalau itu
itu kita betul-betul kita laksanakan, maka puasa Ramadan kita insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti anak-anak sekalian puasa kita menjadi sia-sia, karena di dalam Al-Quran juga disebutkan banyak orang yang berpuasa hanya akan mendapatkan lapar dan haus, lapar dan dahaga. Artinya bahwa ketika orang-orang tersebut melaksanakan puasa, tapi puasa tidak ditujukan karena Allah, karena memang hanya untuk hal-hal yang lain, misalkan hanya sebagai kesombongan ataupun karena terpaksa dan lain sebagainya. Jadi orang yang berpuasa hanya karena terpaksa, hanya karena kesombongan, maka insya Allah Allah tidak akan memberikan pahala, malah orang tersebut akan sia-sia dalam melaksanakan puasa tersebut, karena akan hanya mendapatkan lapar dan haus. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di bulan suci Ramadan ini sangat banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mampu melaksanakan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Karena nanti amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang anak sekalian, bahwa puasa Ramadan pahalanya nanti yang menghitung hanya Allah sendiri. Ya, jadi Allah sendiri nanti yang akan memberikan pahala pada orang yang berpuasa dengan hati yang tulus dan ikhlas hanya menghadap kita Allah. Ya. Jadi pahalanya tidak terhingga. Kalau amalan-amalan yang lain bisa 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat, tapi kalau puasa Ramadan pahalanya langsung diberikan oleh Allah tanpa batas waktu atau diperkirakan banyaknya, ya tak terhingga. Itu adalah keistimewaan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, ampunan, dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Salah satu keistimewaan di bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena hanya niat untuk beriman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita yang sudah. Jadi anak-anak sekalian, jika anak-anak melaksanakan ibadah puasa untuk kita semuanya ini dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang di masa lalu. Itu merupakan salah satu keistimewaan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Untuk itu anak-anak sekalian, marilah kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, terutama ketika datangnya bulan suci Ramadan. Kita laksanakan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus ikhlas kita hanya mengharapkan ridha Allah, tidak karena terpaksa, tidak karena untuk kesombongan dan hal-hal yang lain. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang soleh dan solehah,
bahwa di dalam hadis juga disebutkan ketika bulan Ramadan tiba maka setan-setan akan dibelenggu, kemudian pintu-pintu surga akan terbuka dan pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa, anak-anak sekalian? Bahwa ketika kita melaksanakan puasa Ramadan dengan rasa keimanan yang tinggi, maka setan tidak akan bisa menggoda kita. Artinya bukan berarti setan tidak menggoda manusia, tetapi setan tetap menggoda manusia di bulan Ramadan. Terbukti banyak sekali kalau anak-anak melihat ketika bulan Ramadan tiba, banyak sekali orang-orang yang tidak berpuasa. Bahkan mungkin ada yang makan dan minum di jalan ataupun di warung-warung ataupun merokok dan sebagainya. Itu semuanya karena tetap setan itu mengganggu. Tapi setan tidak bisa mengganggu manusia yang memiliki kadar keimanan yang kuat, sehingga ketika ada bisikan-bisikan dari setan, orang-orang yang memiliki kadar keimanan yang kuat akan tetap melaksanakan ibadah puasa itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga ketika bulan Ramadan, pintu-pintu surga juga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan ini Allah banyak memberikan pahala yang berlipat ganda, sehingga harus kita maksimalkan, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama ketika kita berpuasa Ramadan. Maka Allah akan memberikan surga kepada kita kelak nanti di akhirat. Kemudian juga pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah karena Allah menggelontorkan pahala tersebut, sehingga banyak umat Islam yang berbondong-bondong untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga Allah menutup pintu neraka dan menyediakan pintu surga bagi umat Islam yang mau melaksanakan semua amalan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, bahwa ibadah puasa Ramadan yang kita jalankan di dalam hadis itu puasanya orang yang beriman, puasa yang betul-betul karena iman kepada Allah, karena hatinya yang tulus dan ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah, maka bau mulutnya oleh Allah diibaratkan bau mulut seperti wanginya minyak kasturi kelak di sisi Allah nanti di akhirat. Jadi minyak kasturi merupakan minyak yang sangat wangi sekali ketika dicium. Ya, sekalian ketika dicium sangat wangi. Tetapi wanginya minyak kasturi yang ada di dunia tidak akan sama dengan yang ada nanti di akhirat. Jadi misalkan anak-anak sekalian, istilah kalau di dalam surganya Allah itu ada buah anggur, buah kurma dan lain-lain. Mungkin di dunia juga ada buah anggur, buah kurma, tapi tidak sama dengan nanti yang ada di akhirat. Karena di akhirat nanti di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa buah kurma yang ada di akhirat itu besar. Satu buah kurma itu bisa sebesar nampan. Ya, nampan itu seperti kalau bahasa sekarang itu seperti tempe itu ya. Jadi bisa dibuat makan untuk banyak orang.
Maka dari itu anak-anak sekalian, mari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini yang 1 bulan ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus ikhlas, hanya karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita tidak hanya melaksanakan puasa Ramadan, tapi di bulan Ramadan ini amalan-amalan ibadah yang lain seperti membaca Al-Quran, kemudian taraweh, kemudian sholat malam kita laksanakan, karena pahalanya sangat berlipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya ketika kita membaca tadabbur Al-Quran, ya, pahalanya menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, bahwa pahala ibadah orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu dilipat gandakan, yang biasanya 1 hurufnya dihitung 10 kali, kalau di bulan Ramadan hingga dikalikan 10. Artinya umpamanya kita membaca 3 huruf alif lam mim, hanya 3 huruf itu kalau di hari biasa dihitung 3 huruf itu 10 dikalikan 3, 30 pahala. Tapi di bulan suci Ramadan maka pahalanya akan dikalikan 10 menjadi 300 pahala. Untuk itu tentunya kita manfaatkan di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu anak-anak sekalian yang perlu Pak sampaikan untuk materi kegiatan pada Ramadan yang pertama ini, yaitu tentang puasa Ramadan. Nanti materi-materi tentang puasa Ramadan anak-anak bisa membaca di literatur yang lainnya, sehingga nanti anak-anak memiliki wawasan yang luas tentang materi puasa Ramadan. Ada kurang lebihnya, Pak Tony mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bisa kita sambung di lain waktu bersama anak-anak untuk melaksanakan kegiatan pada Ramadan ini, sehingga nanti ada guna dan manfaatnya, terutama bagi anak-anak sekalian. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum